Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik Sabah, sahabat Komubah. Hari ini kita akan ngebahas soal TO ya. Bahasa Indonesia kelas 5 bersama Kanini. Semoga hari ini adik-adik sehat dan bahagia. Oke, yuk sebelum mulai kita akan baca doa terlebih dahulu ya. Kita baca doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, adik-adik sebelum dimulai adik-adik boleh menyiapkan buku dan catatannya dan tentunya boleh menyiapkan minum juga ya, barangkali haus ya. Kita santai aja ngebahas soalnya ya adik-adik ya. Oke, kita akan mulai ke bahasan nomor 1 ya. Nah, nomor 1. Kita baca sama-sama. Penulisan tempat dan tanggal undangan yang benar adalah, nah ini adik-adik memperhatikan kembali penulisan ejaannya ya, tanda bacanya. Ya, titik komanya mana nih yang benar? Yang A, yang B, yang C, atau yang D? Silahkan diperhatikan. Yang A, Jakartanya pakai titik. Yang B, Jakarta, koma. Ya. Yang C, Jakarta, titik koma. Yang D, Jakarta, titik 2. Nah, kira-kira yang tepat yang mana adik-adik? Yang kita bisa melihat penulisannya dengan betul tanda bacanya. Iya, betul. Jawabannya adalah yang B, ya. Jadi pada saat setelah menuliskan kota, ya, nama kota kita akan menambahkan koma, ya, Jakarta, koma 1 November 2016. Wah, mudah ya. Di soal nomor 1 adik-adik sudah cepat ya menjawabnya. Yuk kita langsung masuk lagi ke bahasan soal yang kedua. Soal yang kedua, kita akan baca sama-sama kembali ya. Oke, nomor 2 ya, ini ada jawabannya dulu nih. Pengumuman ditujukan kepada seluruh anggota Karang Taruna Cendikia Muda. Pertanyaan, nah berarti ini yang ditanyakannya ya apa? Pertanyaan yang tepat diajukan untuk jawaban di atas adalah A. Mengapa pengumuman dibuat? B. Mengapa seluruh anggota harus mengetahui pengumuman itu? C. Kepada siapa pengumuman itu ditujukan? D. Apa tujuan pengumuman itu dibuat? Nah, di sini ada petunjuknya nih yang di garis bawahnya ya. Sebetulnya ini sudah jelas ya, tertujunya untuk cendikia muda. Berarti jawaban yang tepatnya adalah iya betul, yang C ya. Kepada siapa pengumuman itu ditujukan? Karena jawabannya di sini sudah ada ya. Kepada seluruh anggota Karang Taruna Cendikia Muda. Ya, baik. Mudah ya. Jadi di sini yang ditanyakannya tujuan pengumuman itu untuk siapa? Jawabannya sudah jelas di sini. Cendikia Muda. Oke, yuk mudah ya. Kita akan lanjut kembali ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini bagaimana kan ini? Ya, masih semangat ya adik-adik ya. Kita baca ya sama-sama nomor 3. Agar karangan mempunyai cerita yang urut dan tidak melebar kemana-mana, maka harus dibuat. Nah, ini untuk memudahkan ya karangannya. Jadi tidak melebar kemana-mana. Yang harus dibuat adalah, iya betul, mudah sekali ya. Kerangka karangan. Karena kalau adik-adik membuat kerangka karangan, memudahkan adik-adik untuk menentukan poin per poinnya ya. Ingin bahasannya paragraf 1 tentang apa, paragraf 2 seperti itu ya. Mudah ya. Baik, kita akan lanjut ke soal selanjutnya nomor 4. Nah, nomor 4 ini kita baca, banyak perusahaan gulung tikar akibat krisis ekonomi.
Gulung tikar artinya, nah ini istilah gulung tikar ya. Ini tuh gulung tikar tuh arti yang sebenarnya seperti menggulung tikar ya kan ini. Nah, kalau ini kita bertanya tentang istilah ya, arti dari gulung tikar itu apa? Untuk perusahaan yang gulung tikar akibat krisis ekonomi. Iya, betul. Jawabannya adalah bangkrut. Jadi tidak bisa bertahan lama ya. Tidak ada biaya lagi, akhirnya perusahaan itu harus gulung tikar atau bangkrut ya. Kalau kurang maju berarti perusahaan itu masih bisa ya, masih bisa berdiri tapi hasil omsetnya mungkin kurang bagus. Kalau jatuh bangun berarti perusahaan itu masih terus berusaha untuk bertahan sampai saat ini ya. Kalau membangun perusahaan baru, nah ini kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat dari istilah gulung tikar adalah bangkrut. Nah, boleh sambil dicatat ya adik-adik ya, supaya memudahkan adik-adik untuk memahaminya. Kita akan lanjut ke soal nomor 5. Terik matahari membakar tubuh hingga peluh bercucuran. Penat bahuku berbeban berat, tak kuhiraukan sedikit juga. Gagasan pokok dalam bait puisi di atas adalah, nah ingat ya, gagasan pokok itu sama dengan ide pokok atau gambaran dari keseluruhan dari suatu paragraf ya. Kalau ini berarti dari suatu puisi. Kira-kira ini tentang apa? Iya, betul. Ya, kita baca dulu deh. Yang A-nya keuletan seseorang, yang B orang yang berkeringat, yang C beban yang berat, dan D panasnya matahari. Ya, jawaban yang tepatnya adalah tentang keuletan seseorang. Jadi di sini sudah dijelaskan ya, terik matahari membakar tubuh hingga peluh bercucuran. Jadi orang ini tuh bekerja keras ya, sampai tidak mengindahkan teriknya matahari yang membakar tubuh. Tak kuhiraukan sedikit juga. Wah, ini berarti apa? Orangnya ulet sekali. Terus bekerja keras, tidak menghiraukan teriknya matahari. Itu ya adik-adik ya. Mudah ya. Yuk kita akan lanjut ke soal selanjutnya yaitu soal nomor 6. Baik, soal nomor 6. Nenek membubuhkan bumbu dapur, titik-titik jahe, lengkuas, kunyit, dan serai. Tanda baca yang tepat dalam kurung pada kalimat di atas adalah, nah, ini tanda baca yang tepat sebelum tadi ya menjelaskan jahe, koma, lengkuas, koma, kunyit, koma, dan serai. Apa nih yang tepat? Nah, untuk menyambungkannya, apakah A titik koma, B titik, C koma, atau D titik 2? Iya, betul ya untuk menyambungkan tanda baca ya yang menjelaskan poin per poin ya, ada detailnya. Sebelum koma itu kita akan menggunakan titik 2 karena titik 2 ini digunakan untuk memudahkan orang memahami bahwa akan ada beberapa yang dibutuhkan. Seperti ini ya, nenek membubuhkan bumbu dapur karena lebih dari satu jadi pakai titik 2. Apa saja? Yang pertama ada jahe, ya, yang kedua lengkuas, yang ketiga kunyit, dan terakhir serai. Gitu ya adik-adik ya. Mudah sekali. Baik, kita akan lanjut ke soal selanjutnya ya adik-adik. Kita masuk ke soal nomor 7. Nah, soal nomor 7. Membaca puisi dengan menggunakan gaya. Ini ya. Puisi itu apa sih? Puisi adalah karya sastra yang biasanya ditulis dalam bentuk bait. Ya, kalau pantun, pantun biasanya terdiri dari 2 baris atau 4 baris dengan rima akhir pada setiap barisnya. Kalau sandiwara apa sih? Sandiwara adalah pertunjukan lakon atau cerita yang dimainkan oleh orang. Jadi, kita cek ya pilihannya. A. Sandiwara, B. Deklamasi, C. Menyanyi, atau D. Berpantun. Jadi jawaban yang tepat adalah betul, deklamasi. Jadi membaca puisi dengan gaya gitu ya. Karena kalau sandiwara ya itu ya pertunjukan atau lakon yang dimainkan orang. Kalau menyanyi berarti kita apa namanya?
menyanyikan, lagu tertentu atau syair ya tertentu. Kalau berpantun kita biasanya membacakan pantun yang memang sudah terdiri dari bait-bait. Mudah ya adik-adik ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bahasan soal nomor 8. Nomor 8 adalah, yuk, Syakira bertugas mengibarkan bendera. Kalimat tanya untuk jawaban di atas adalah, ya, kalimat tanya untuk jawaban di atas. A. Mengapa Syakira bertugas mengibarkan bendera? B. Apakah tugas Syakira? C. Kapan Syakira bertugas mengibarkan bendera? Atau D. Di mana Syakira menyiapkan pertanyaan? Nah, ini sudah ada ya yang dikasih petunjuknya di sininya jelas ya Syakiranya nih. Syakira bertugas mengibarkan bendera. Jadi subjeknya ya. Nah, berarti kalau subjeknya kita bisa bertanya dengan kalimat tanya. Iya, betul yang B. Apakah tugas Syakira? Ya, apakah tugas Syakira? Syakira bertugas mengibarkan bendera. Ini sangat mudah ya adik-adik ya. Adik-adik perhatikan nih. Ada dalam soal sudah ada nih yang digaris bawahinya ini subjeknya, subjeknya. Siapa? Syakira. Berarti jenis kalimat tanyanya apakah tugas Syakira? Gitu ya adik-adik ya. Mudah ya? Oke, baik kita akan masuk ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya di nomor 9. Nah, dongeng atau cerita yang tokohnya adalah binatang disebut A. Novel, B. Fabel, C. Legenda, atau D. Sage. Wah, ini semua langsung menjawab dengan cepat. Ting, 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 ting. Fabel. Betul ya, mudah ya. Karena fabel adalah cerita fiksi dengan tokoh utamanya binatang yang watak dan perilakunya seperti manusia. Ya, kalau legenda dan kalau legenda itu tentang sejarah ya, cerita sejarah, cerita fiksi ya, cerita tentang rakyat juga, tapi memang ini bukan tokoh utamanya bukan binatang. Sage juga sama ya, cerita fiksi yang memang sudah ada campuran ya, sudah ada diwarnai dengan fantasinya gitu ya. Jadi yang paling tepat adalah fabel. Betul ya adik-adik ya, sangat mudah. Yuk kita semangat nih satu soal lagi. Soal ke-10 ya adik-adik ya. Soal ke-10 nih kan ini siap. Nah soal terakhir ya. Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan kepada saya. Kalimat tersebut adalah bagian wawancara pada tahap A. Persiapan, B. Inti, C. B. Pembukaan, C. Inti, dan D. Penutup. Iya, betul ya. Ini pada saat di awal ya, pembukaan atau persiapan ini ya. Jadi persiapannya terima kasih Pak atas waktu yang diberikan kepada saya. Nah, jadi sebelum kita mengawali pada saat wawancara, kita pasti pada saat bertemu dengan orang yang akan kita wawancara, kita akan mengucapkan terlebih dahulu terima kasih Pak atas waktu yang diberikan kepada saya. Kemudian dilanjutkan dengan pembukaan ya, perkenalan saya dari Komuba, saya diberi tugas untuk melakukan wawancara dan seterusnya. Gitu ya adik-adik ya. Mudah sekali. Nah, itu bahasan soal untuk kelas 5 nih, bahasa Indonesia. Nah, semoga adik-adik diberi kemudahan ya untuk memahami pembahasan soal yang tadi sudah kita bahas bersama. Ya, adik-adik hebat. Oke, terima kasih atas semangatnya. Adik-adik sehat selalu dan semangat terus untuk belajar. Sampai bertemu dengan Kanini di bahasan soal selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.